Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, taysir arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati jasadina wa qulubina, li shfa amradina zahiran wa batina, li damil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam limana fina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah. Ayat ini sangat penting untuk kita alami. Kalau kita bisa mengalami ayat ini, maka kita menjadi orang-orang yang akrab dengan Allah, menjadi orang-orang terkasih di hadapan hadiratnya. Moga-moga penjabaran ini bisa kita alami sebagai pengalaman rohani. Kul, katakanlah engkau ya ayyuhal mutahaqqiq, wahai orang yang mengalami hakikat, menyelami hakikat, bimaqamis syuhudiz zati, dengan maqam kesaksian terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, al-mukashif, yang sanggup menyingkapkan, biwahdatil haqqi, dengan kemahaesaan Allah yang maha benar, du'aan shadiran, sebagai doa shadiran yang muncul, min lisani martabatikah, dari lisan martabatmu, al-jami'ah, yang utuh, an-syamilah, yang mencakup, li jami'il maratib, bagi seluruh martabat. Oke. Ini diserukan oleh Allah Ta'ala kepada orang terkasihnya Nabi Muhammad SAW, juga siapa saja yang mewarisi kekayaan rohani Kanjeng Rasul. Di sini disebutkan ayyuhal mutahaqqiq bi maqamis syuhudi dzati. Yang diseru di sini adalah orang yang mengalami hakikat terhadap adanya kesaksian zat Allah. Ini begini urutannya ya. Yang pertama adalah bahwa af'alullah mahjubatun bil akwan.
perbuatan Allah itu terhijab, tertutupi oleh alam ciptaan. Jadi kalau kita terkagum-kagum kepada alam ciptaan, maka kita hanya bisa menemukan makhluk-makhluk dan tidak menemukan perbuatan Allah yang menciptakan makhluk. Jadi ya, kalau setiap hari kita merasa dikelilingi oleh makhluk-makhluk dan kita tidak menyaksikan perbuatan Allah yang menciptakan makhluk-makhluk itu, maka berarti kita berada pada lapis permukaan di dalam kehidupan ini. Jadi baru hanya bisa menyaksikan makhluk, tak menyaksikan perbuatan Allah yang menghasilkan makhluk itu. Maka karena itu tugas kita adalah bagaimana kita bisa menembus lapis makhluk agar kita bisa menyaksikan perbuatan Allah. Nah, kalau mata batin kita bersihkan, kita asah, maka kita menyaksikan perbuatan Allah setiap kali kita melihat makhluk. Jadi kita melihat makhluk ya, misalnya melihat kawan-kawan sendiri, saudara sendiri ya. Langsung yang tergambar di penglihatan kita itu adalah perbuatan Allah. Oh, ini hasil perbuatan Allah ini. Hasil af'alnya Allah ini, bukan yang lain-lain. Nah, kalau sampai di situ berarti lapis pertama kehidupan sudah kita tembus. Ini harus kita latih begini-begini nih. Agar apa? Agar kita tidak hanya dikepung oleh makhluk-makhluk, agar kita senantiasa menyaksikan perbuatan Allah ketika kita melihat makhluk-makhluk itu. Jadi sekarang misalnya ya, kita ini sedang dikepung oleh perbuatan Allah, termasuk kita sendiri hasil perbuatan Allah. Orang lain juga sama, makhluk-makhluk lain, pepohonan sama, siang dan malam sama. Itu semuanya menunjuk kepada perbuatan Allah Ta'ala. Nah, siapa orang yang bisa menembus lapis pertama, lapis makhluk, kemudian orang itu sampai di perbuatan Allah, tawakalah, pasti orang itu lebih kokoh tawakalnya kepada Allah. Kenapa kok lebih kokoh tawakalnya kalau bisa menembus makhluk-makhluk? Karena jelas segala sesuatu itu dibentuk oleh perbuatan Allah, bukan oleh perbuatan kita. Bukan kita yang menentukan apapun, bukan kita. Walaupun kita diperintahkan untuk berikhtiar, bukan kita yang menentukan apapun. Bahkan sampai Nabi kita Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun bisa masuk surga dengan amalnya. Itu ya. Amal itu tidak bisa mengantarkan ke surga. Yang mengantarkan ke surga itu rahmatnya Allah. Walaupun amal juga merupakan bagian dari rahmatnya Allah. Karena itu jangan bersandar kepada amal, jangan mengandalkan amal, tapi mengandalkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Jadi berarti dengan demikian ya, tidak ada dari kuasa diri kita untuk bisa membuat apapun, itu hakikatnya tidak ada. Kalau tukang kayu bikin kursi, nah itu sesungguhnya adalah apa? Kemampuan Allah Ta'ala yang dititipkan di tukang kayu itu. Jadi dengan demikian maka orang akan menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala tidak berhenti di makhluknya saja. Jadi ini penting, ini disebut sebagai tasawuf falsafi, yang kalau kita paham ini dan kemudian kita bisa merasakannya, mengalaminya, berarti kita sudah melakukan langkah-langkah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya, setelah kita menembus alam ciptaan sampai kepada af'al, perbuatan Allah, ini perlu ditembus lagi nih, af'alnya Allah Ta'ala ini. Kita terus kalau menembus af'alnya Allah sampai di apa? Sampai di sifat. Sampai di sifatnya Allah. Karena perbuatan Allah Ta'ala itu muncul dari sifatnya. Muncul dari sifatnya. Contoh ya, Allah berkuasa menciptakan alam ini dengan tanpa bahan apapun. Berarti Allah Ta'ala mempraktekkan adanya kesanggupan menciptakan alam muncul dari sifat apa? Dari sifat kudroh, sifat kuasanya Allah Ta'ala itu.
Contoh juga misalnya ya, Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita. Dari mana itu munculnya Allah memberikan karunia? Dari sifat Allah Ta'ala dermawan itu. Jadi kita menembus af'alnya Allah sampai di sifatnya. Jadi berarti dengan demikian seluruh isi alam semesta ini muncul dari perbuatan Allah Ta'ala yang berasal usul dari sifatnya. Dari sifatnya Allah Ta'ala. Terus, apakah sifat Allah Ta'ala ini perlu ditebus? Perlu. Dari mana datangnya sifat? Kalau tidak dari zat. Nah, jadi, sifat itu munculnya dari zat. Perbuatan itu juga munculnya asal-usul dari zat. Jadi, dari zat itu muncul sifat. Dari sifat muncul perbuatan. Dari perbuatan muncul alam semesta. Maka kemudian kita paham apa yang disebut sebagai wahdatul wujud, satunya wujud. Ya wujudnya Allah Ta'ala sebenarnya yang ada. Kenapa? Wujudnya Allah Ta'ala kok kita dipandang tidak ada? Karena wujud kita hanyalah merupakan pinjaman dari wujudnya Allah. Karena pinjaman suatu waktu akan ditarik lagi oleh yang meminjamkan. Jadi wujud itu, ada itu tunggal, ada itu satu sebenarnya, yaitu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang sampai mengalami hal seperti ini, ketika orang itu sholat, orang ini tidak merasakan adanya jarak antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Tidak. Karena itu orang ini kemudian sadar, hakikatnya sebenarnya Allah yang sholat. Karena jangankan kita sholat, ada saja tidak, apalagi bisa sholat. Gitu loh. Ada saja tidak. Nah, ini pelajaran-pelajaran tentang hakikat. Nah, Kanjeng Rasul itu sampai kepada syuhudul dzati, menyaksikan zat Allah Ta'ala jadi ditembus oleh Kanjeng Rasul. Alam ditembus, af'alnya Allah Ta'ala ditembus, sifatnya ditembus, sampai di zatnya. Sampai di zatnya. Nah, dari situ kemudian beliau bersabda, kanallah wala syai'a ma'ahu. Ada Allah dan tidak ada apapun yang bersama Allah. Tidak ada. Sebab kalau ada apapun yang bersama Allah, berarti ada dua ada. Adanya sesuatu itu dan adanya Allah. Dan itu mustahil. Nggak bisa. Ada itu lebih dari satu. Secara hakikat, ada itu ya satu. Terus yang aneka ragam makhluk-makhluk ini apa? Nah, itu kan merupakan pancaran dari wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya joglo ini banyak yang bolong, di siang hari kemudian ditembus oleh sinar matahari, jangan katakan mataharinya banyak, hanya karena bolongannya banyak. Mataharinya tetap satu, gitu loh. Satu. Jangan dikira berbeda. Asal usul bolongan yang di sana, cahayanya dengan yang di sini beda sumbernya. Coba lihat di halaman, satu sumbernya, gitu loh. Sama, coba orang makrifat, satu sumbernya, sumber wujud ini, cuman Allah, nggak ada sumber wujud yang lain. Nah, Nabi itu sampai menyaksikan Allah Ta'ala pada tahapan zatnya. Itu yang disebut dengan asyuhudul dzati. Jadi jelas sudah alamat Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah jelas alamat hadiratnya, maka kita termasuk orang yang menyembah Allah Ta'ala dengan menyaksikan hadiratnya itu. Kata Kanjeng Rasul, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi ya, Kanjeng Rasul itu menyembah Allah Ta'ala yang di penglihatan beliau nyata. Ya, kalau di penglihatan kita Allah gaib kan gitu. Wong ini kita berusaha kok agar Allah Ta'ala tidak gaib di penglihatan kita. Sebagaimana Kanjeng Rasul menyaksikan Allah Ta'ala, kan begitu. Jadi kalau sudah seperti itu, kita berarti apa? Menyaksikan Allah Ta'ala yang kita saksikan. Nah, orang yang ngajak orang lain dengan jalan seperti itu, berarti ngajak kepada Allah Ta'ala yang sudah jelas alamatnya. Tidak lagi spekulasi. Kalau spekulasi contohnya adalah apa? Orang yang belum tahu Malioboro, cuman dengar kabar Malioboro itu bagus, antik, unik. Ngajak kemudian, ayo ke Malioboro. Ditanya sama orang yang diajak, sampean pernah? Ya enggak, kita sama-sama nyari. Wah, itu
Nggak bisa itu, gitu tuh nggak bisa. Karena itu 1000 dalil, kata Maulana Rumi. Di tangan orang-orang yang tidak mengalami, sama dengan tongkat di tangan orang buta. Ada orang ngajak kepada Allah. Orang itu tidak jelas penglihatannya, tidak gamblang penglihatannya terhadap Allah Ta'ala. Sama saja orang itu adalah orang buta yang mengajak orang lain ke alamat tertentu. Belum pernah ke sana, masih tersaruk-saruk dengan tongkatnya. Oke, karena itu ya, kalau yang ngajak itu adalah para wali, ya sangat meyakinkan. Itulah sebabnya Wali Songo itu bisa mengislamkan Nusantara. Kenapa? Yang ngajak itu sudah tahu, pengalaman itu sudah. Tidak hanya berdasarkan dalil-dalil semata, tidak. Tapi sudah sedemikian akrab dengan Allah Ta'ala, sehingga ketika ngajak orang, diajak kepada Allah Ta'ala yang sudah disaksikan, yang sudah dialami itu. Sudah terhindar, sudah selamat dari spekulasi tentang alamat yang hakiki itu. Oke ya. Jadi Nabi itu adalah al-mukashif wahdatal haq. Beliau itu adalah orang yang sudah dianugerahi kesanggupan menyingkap kemahaesaan Allah Ta'ala. Jadi yang lebih gamblang di pandangan batin beliau adalah kemahaesaan Allah Ta'ala dibandingkan keanekaragaman alam semesta. Orang seperti itu ya. Karena itu banyak di antara para wali yang mengalami seperti itu sebagai makmum hakiki Kanjeng Rasul. Ketika mau wafat, ditanyain sama temannya, masih mau dituntun syahadat enggak? Ora. Sudah jelas, sudah menyaksikan alamat Allah, enggak perlu dituntun syahadat itu. Yang dituntun itu orang-orang kebingungan itu. Orang kebingungan, menjelang ajal datang, bingung sebingung-bingungnya. Bingung, seperti tidak tahu arah sama sekali. Bingung. Nah, itu perlu dituntun, namanya ditalkin. Ayo baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditalkin. Karena masih posisinya posisi orang bingung. Kalau sudah jelas menyaksikan dan mengalami perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak perlu ditalkin itu. Gak perlu ditalkin. Karena hatinya sudah penuh dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaan sadiran, katakan wahai Rasul, doa yang muncul dari mana? Min lisani martabatikal jami'ah, dari lisan martabatmu yang mencakup segala sesuatu, yang meliputi segala sesuatu. Jadi ya, doa yang ampuh itu bukan hanya doa yang muncul dari lisan, bukan hanya yang muncul dari hati, tapi doa dari orang yang mengalami Allah, gitulah. Doa dari orang yang merasakan Allah. Doa dari orang yang merasa senantiasa dikepung oleh Allah Ta'ala, diliputi oleh Allah Ta'ala. Itu mancur doa itu. Doa begitu. Tapi kalau doa yang muncul dari hafalan, apalagi masih terbata-bata, muncul dari hati yang rusuh, hati yang penuh dengan kecamuk, ya nggak tentu itu. Nggak tentu. Jangankan di langit pertama, tuh, di atap rumah yang pertama saja belum tentu nyampe. Jadi gitulah. Makanya kita yakin kepada para wali, para kasih Allah Ta'ala. Ketika kita bilang mohon didoakan Mbah, iya itu sudah tembus langitnya. Enggak usah menunggu yang redaksi yang panjang-panjang. Enggak. Jadi karena itu doa itu tembus atau tidak tembus tidak berkaitan dengan panjang dan pendeknya doa. Enggak berkaitan, tapi berkaitan dengan apa? Bersihnya hati. Bersihnya hati. Makanya kalau orang bersih hatinya berdoa, serupa langsung disampaikan kepada Allah Ta'ala. Allahumma, seperti berhadapan-hadapan dengan Allah, langsung disampaikan. Langsung ini, jadi karena itu menjadi sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Ada seorang kiai di Jawa Timur diundang di acara mantenan. Undangannya itu jam 8, jam 12 siang manten laki-lakinya itu belum datang. Nah, orang-orang di tempat undangan itu gaduh.
Akhirnya karena si kiainya itu berangkat tidak sarapan, karena undangannya jam 8, niatnya mau makan di tempat undangan, enggak sarapan dulu. Akhirnya sampai jam 12 keroncongan. Keluar itu kiainya, saya mau cari warung katanya. Terus tuan rumahnya bilang, tunggu dulu sebentar kiai berdoa. Enggak mau jawab doa aku, lapar ini. Ya bagaimana doa muncul dari hati yang gelisah gitu. Ya nggak bisa, termasuk gelisah karena lapar itu. Nggak bisa, nggak muncul dari hati yang tenang. Nah, Nabi itu memiliki martabat yang melampaui seluruh martabat para nabi dan para wali yang lain. Jadi martabat tertinggi adalah martabatnya Rasulullah. Karena itu doa paling mujarab itu adalah doanya Rasulullah. Pernah ya sahabat terkenal periwayat hadis yang pasti kita kenal, yaitu Abu Hurairah tuh, pernah bertamu kepada Kanjeng Rasul itu membawa botol. Bawa botol. Ditanya, itu botol berisi apa? Berisi kurma, Kanjeng Rasul. Coba sini saya doakan. Kurma dalam botol itu didoakan. Nah, ternyata ampuh sekali. Sejak didoakan Kanjeng Rasul itu, dimakan kurma itu tetap ada. Dimakan tetap ada, dimakan tetap ada. Jadi nggak pernah kosong dan tidak pernah ngisi lagi kurma itu. Diambil berapa, dimakan, dan ditutup, penuh lagi, gitu terus. Nah, karena itu ketika suatu hari rumahnya Abu Hurairah itu kebakaran dan botol itu termasuk yang terbakar, menyesal sekali Abu Hurairah itu, menyesal. Jadi walaupun biji kurma itu sudah numpuk berkintal-kintal, kurma dalam botol itu masih utuh. Itu kan sangat manjur ya doanya begitu ya. Sangat manjur. Jadi ibaratnya kurma satu botol bisa dimakan orang berjuta-juta, tetap tidak kurang kurmanya. Kenapa kok manjur? Ya pasti manjur, orang hatinya paling bersih kok. Paling bersih. Abu Hurairah itu pertama kali ya menjadi periwayat hadis ya. Beliau bilang kepada Kanjeng Rasul, wahai Kanjeng Rasul, saya itu cinta ilmu, tapi persoalannya saya sering kali lupa ya Kanjeng Rasul, lupa. Dengarkan hadis jenengan, lupa. Dengarkan lagi, lupa lagi. Nah, terus Nabi itu kemudian mempraktekkan seperti menangkap sesuatu di udara. Beliau begini. Terus kemudian dilekatkan ke dadanya Abu Hurairah. Sudah katanya. Nah, Abu Hurairah bilang kemudian, sejak saat itu tidak pernah ada ilmu yang masuk dan aku lupa. Semuanya tersimpan dengan rapi kemudian. Karena itu meriwayatkan banyak sekali hadis itu. Jadi kok manjur sekali ya. Oh, enggak pakai doa, seperti menangkap saja, seret, taruh di dadanya. Terus ingatannya kuat sekali. Lah iya, pasti Kanjeng Nabi kok itu. Enggak mungkin disangsikan doanya itu, enggak mungkin. Nah, ketika beliau wafat, beliau diwarisi oleh orang-orang terkasih di hadapan Allah dan di hadapan beliau yang dikenal dengan sebutan para wali. Oke, kita lanjutkan. Allahumma ya Allah, ya malikal mulki, wahai Tuhan yang menguasai seluruh kekuasaan. Seluruh kekuasaan di dunia ini milik Allah. Baik itu kekuasaan lahiriah, kekuasaan politik dan lain semacamnya, atau kekuasaan di alam rohani. Seluruh kekuasaan itu milik Allah. Bahkan itu semua hanyalah seciprat dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu ya, kalau kita memasuki adanya pemahaman tentang dunia politik ya, tentang adanya kekuasaan, jangan sampai kita terputus dari adanya menyaksikan kemahakuasaan Allah Ta'ala, bahwa kekuasaan-kekuasaan itu hanyalah seciprat dari kemahakuasaan Allah Ta'ala. Jadi
ada orang yang diberi kuasa oleh Allah Ta'ala secara lahiriah, sehingga orang itu bisa menjadi presiden, menjadi raja, dan lain semacamnya. Ada orang yang dianugerahi kekuasaan rohani oleh Allah Ta'ala, sehingga menjadi bagian dari para wali tertinggi. Ada kalanya kedua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan lahiriah diberikan, kekuasaan rohani juga diberikan. Seperti kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan lain semacamnya. Itu dikasihkan kedua-duanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kenapa? Karena Allah lah yang memiliki kekuasaan itu, dan Allah yang berhak untuk memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja. Al-mutasarrif, yang memberlakukan, al-mustaqil, yang merdeka, fi madzahiri dzatika. Jadi gini ya, seluruh makhluk itu adalah madzahiru dzatillah. Seluruh makhluk itu merupakan pengejawantahan dari zat Allah. Karena itu disebutkan bahwa hakikat seluruh makhluk itu Allah sebenarnya. Hakikatnya loh ya, hakikatnya. Jadi kita itu tidak bisa bernisbat kepada selain Allah Ta'ala, tidak bisa terhubung kepada selain hadiratnya sebenarnya. Makhluk-makhluk juga di luar kita, di luar manusia, tidak bisa bernisbat, tidak bisa terhubung kepada selain hadiratnya. Karena asal-usul kita, asal-usul seluruh makhluk itu tidak lain adalah hadiratnya. Jadi madzahiru dzatik. Jadi kalau kita sampai mengalami ini, merasakan ini, bahwa kita itu adalah pengejawantahan dari kemahaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wah, merasa nikmat karena kedekatan itu betul-betul tak terkira-kira nikmat itu. Jadi kita ini tak lain adalah apa? Dimensi zahirnya Allah. Alam semesta ini dimensi zahirnya Allah. Kan huwal awwalu wal akhiru wal zahir. Jadi Allah Ta'ala itu ketika mengejawantahkan namanya al-zahir, maka alam semesta ini wujudnya. Tapi ketika Allah Ta'ala bertajalli dengan namanya al-batin, maka Allah Ta'ala yang berada di balik segala sesuatu itu. Jadi betapa hidup ini sesungguhnya serba Allah, dan kehidupan adalah karnaval raksasa keilahian. Jadi karena itu orang-orang yang mencapai penglihatan dan mengalami Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bergetar dengan menyaksikan peristiwa apapun. Tidak saja menyaksikan peristiwa yang baik, menyaksikan peristiwa pengingkaran juga tergetar. Tergetar. Kenapa? Karena siapakah yang berada di balik peristiwa itu selain yang maha berkehendak, Tuhan yang maha kuasa itu. Tu'ti, memberikan engkau ya Allah, tu'ti, memberikan engkau ya Allah, wa takshifu, dan menyingkapkan engkau ya Allah, bilutfika, dengan kelembutanmu, al-mulka, terhadap adanya kekuasaan. Artinya apa? Di sini yang disebut dengan kekuasaan itu ternyata tafsiran Ibn Arabi, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang disebut dengan kekuasaan adalah at-tauhid az-zati. Tauhid zat yang disebut dengan kekuasaan itu. Berarti yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekuasaan lahiriah itu adalah adanya tauhid zat. Orang ketika sudah mengalami tauhid zat, orang itu menyaksikan yang ada cuma zat Allah Ta'ala. Yang lain pengejawantahannya. Sehingga orang yang mengalami tauhid zat itu pastilah kemanapun orang itu menghadap, yang disaksikan cuma Allah Ta'ala. Kemanapun menghadap, yang disaksikan adalah Allah Ta'ala semata-mata. Jadi betul-betul mengalami apa yang disebut sebagai dikepung oleh Allah Ta'ala. Itu dialami itu. Jadi karena itu kita mesti berjerih payah, berlomba-lomba untuk bisa mencicipi kenikmatan rohani seperti ini. Ini mestinya menentang kita, kenikmatan rohani. Bukankah kita di dunia ini senantiasa seringkali memburu kenikmatan? Diburu kenikmatan itu. Bahkan banyak kenikmatan-kenikmatan yang efeknya itu tidak bagus, diburu tetepan. Nah, ini kenikmatan yang efeknya juga sangat bagus. Nah, mestinya kita memburu model kenikmatan seperti ini.
Memburu. Memburunya dengan apa? Dengan ikhlas beramal, sregep beramal. Terus ada relasi antara hati dengan Allah Ta'ala melalui zikir. Terus begitu. Itu sregep itu untuk memburu kenikmatan. Jadi istilah Maulana Rumi itu ada anggur yang tidak merah, yang tidak hijau. Tapi anggur itu melampaui seluruh anggur semesta. Itulah anggur rohani. Anggur rohani. Jadi apa yang disebut sebagai pesta pora di puncak langit ketujuh ada itu. Ada. Para kekasih Allah Ta'ala sudah menikmatinya. Kenikmatan yang paling top itu sudah dialami oleh mereka. Jadi kalau begitu, jangan gampang kita tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan yang sementara, kenikmatan-kenikmatan yang fana. Jangan gampang tergoda. Kenikmatan itu berlapis-lapis, sama seperti wujud berlapis-lapis. Makhluk, setelah itu af'al, di bawahnya lagi sifat, di bawahnya lagi zat, bagian terdalam itu kan. Jadi jangan puas dengan kenikmatan di lapis pertama. Jangan puas. Man kepada orang tasya yang berkehendak engkau min khawasi madzahiri sifati wasmaika, dari kalangan orang-orang istimewa yang merupakan tajalli atau pengejawantahan sifat-sifat dan nama-namamu sendiri ya Allah. Jadi yang disebut dengan orang wali itu adalah orang-orang yang diistimewakan, yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala dari sifat dan nama Allah sendiri. Jadi karena itu sebenarnya ya, langit dan bumi itu tidak bisa memunculkan para wali. Langit dan bumi itu terlalu sempit untuk bisa memunculkan para wali. Yang memunculkan para wali itu adalah sifat-sifat Allah sendiri, nama-nama Allah sendiri. Lahiriahnya para wali itu lahir dari bumi, lahir di bumi, lahir di bawah kolong langit. Tapi batiniahnya sama sekali tidak bisa terjangkau oleh kesumpekan dan kesempitan langit dan bumi. Jadi ini kita itu kan berarti dengan demikian dikasih peluang gitu ya, untuk memasuki cakrawala. Kalau orang hidupnya sempit dengan makhluk-makhluk, orang ini diancam oleh rasa sumpek. Kalau cuma ngurusi makhluk-makhluk, sumpek orang ini, sumpek. Makanya apa yang disebut neraka, kata Maulana Rumi, tak lain adalah rumah yang tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa ventilasi. Neraka itu. Kenapa? Sumpek. Makanya kalau kita itu sumpek, harus keluar jalan-jalan gitu, untuk mengurangi sumpek itu. Kalau kita bisa jalan-jalan secara rohani, biarpun kita berada di rumah itu saja, enggak sumpek. Kenapa? Jasadnya di rumah itu, tetapi rohaninya berpetualang kemana-mana, enggak sumpek itu. Kayak wali abdal ya. Wali abdal itu adalah seorang wali yang seringkali meninggalkan jasadnya di tempat tertentu, duduk di sini. Kelihatannya di sini, tapi sesungguhnya dia sudah berlalang buana ke berbagai negara itu. Lahiriahnya ya di sini. Seperti Habib Abu Bakar tidur di situ seharian. Itu sesungguhnya cuma jasadnya. Rohnya itu sedang melakukan persidangan dengan para wali di berbagai macam tempat loh. Jadi kita itu ya jangan hanya bersandar kepada badan, kepada jasad. Sumpek hidup kita kalau begitu. Karena itu merdekakan roh kita dari penjara jasad. Maka kita akan menjadi orang paling berbahagia. Kenapa? Senantiasa rekreasi. Jadi kalau kita ziarah para wali itu, sesungguhnya belum tentu kita ketemu. Sebab ketika kita ziarah, boleh jadi si wali itu sedang silaturahim ke temannya di mana-mana. Jadi kita datangnya kuburannya yang kosong itu. Tapi tetap dapat pahala. Kenapa? Karena ziarah merupakan bagian dari yang dianjurkan Rasulullah. Tapi kalau orang bisa mendeteksi, tahu itu, ini ada di sini apa sedang bepergian, tahu itu. Tahu. Di Mesir ada seorang waliullah bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ini kalau ziarah ke kuburan para wali tahu
wali yang diziarah itu sedang bepergian atau di dalam kuburnya? Tahu. Bahkan beliau sampai bisa mendeteksi wali ini cuman 1 kali dalam seminggu berada di kuburnya. Selebihnya silaturahim kemana-mana. Sehingga ketika mau berziarah dipaskan dengan hari ketika si wali itu berada di situ. Rasanya beda, ya beda. Nah kalau kita karena nggak perhatian ke sana, ya sama saja. Apakah ada atau tidak ada yang diziarah itu, ya sama saja. Sebab apa? Intinya tetap beli-beli oleh-oleh di situ intinya. Kalau yang ibu-ibu wajah cuek semacamnya. Wa tanziul mulka wallahu alam bisawab. Moga-moga kajian kita ini menjadi wasilah bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.